Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan ya kitab Al-Wajiz fi Manhajis Salafis Shalih. Ringkasan dalam permasalahan manhaj salaf. Halaman 14 hari ini antum melihat dan diharokati ya. Sudah? Umani mana bukunya? Nggak bawa? Nggak bawa, tadi habis subuhan langsung diajak si bagian tuh sini. Oh iya benar, jadi lupa ya. Itu nggak bawa. Baik. Fa usuluddini ya. Fa usuluddini allati istamsaka biha haula'il ladina madaw min a'immatid din nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Nah, sekarang kita artikan dulu ya, sedikit-sedikit. Kita bagi dua, ini satu paragraf kita bagi dua. Ya. Maka prinsip-prinsip agama, dasar-dasar nih, dasar-dasar atau prinsip ya. Dasar atau prinsip biasanya dijadikan prinsip. Maka prinsip-prinsip agama yang dengannya fa usuluddini allati istamsaka biha haula'i alladzina madaw min a'immatid din, maka prinsip-prinsip agama yang dengannya mereka yaitu yang telah berlalu dari para imam-imam agama. Dari para imam-imam agama. Ya, dan para ulama kaum muslimin. Dan para ulama kaum muslimin dan kaum salafus saleh. Ya. Dan mereka semuanya mengajak manusia kepadanya. Wada'un nasa ilaiha. Dan mereka semuanya itu ya, yaitu para imam, para ulama kaum muslimin, kaum salafus saleh, semua mengajak manusia kepadanya. Apa prinsip agama itu? Yaitu bahwa mereka beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini baru bicara manhaj nih. Mereka beriman dengan Al-Quran dan Sunnah secara ijmal, secara global. Semua mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, Alkitab wa Sunnah ijmalan wa tafsilan. Secara global, secara umum dan secara terperinci. Nah, mereka beriman kepada Al-Quran, Alkitab dan Sunnah secara ijmal, secara global dan secara terperinci. Nah, itu dia. Ini prinsip yang dipegang oleh kaum salaf dan para imam dan para ulama mereka. Ana ulangi, ya. Maka prinsip-prinsip agama yang dengannya mereka berpegang, yaitu orang-orang yang telah terdahulu masanya dari para imam, berarti udah lewat. Para imam-imam ahlus sunnah dan para ulama kaum muslimin dari zaman sampai hari ini, dari zaman ke zaman, dan kaum salafus saleh, semuanya mereka mengajak kepadanya. Semuanya itu mengajak kepada prinsip ini. Mengajak kepada prinsip ini. Apa bunyi prinsip itu? Apa prinsip itu? Yaitu mereka beriman kepada Alkitab wa Sunnah. Annahum yu'minuna bil kitabi wa sunnah. Ini prinsip ahlus sunnah. Dalam manhaj salaf yaitu prinsip tersebut adalah annahum yu'minuna bil kitab wa sunnah ijmalan wa tafsilan. Ya, secara ijmal itu global. Ya, secara umum, misalnya Al-Qur'an perintahkan salat, itu global. Rinciannya salatnya ini gitu ya. Zakat umum, Allah perintahkan mengeluarkan zakat, rinciannya ada rincian itu. Umum dan rinci. Semuanya kayak gitu. Secara umum dan secara terperinci. Ya, ini prinsip yang pertama.
Sudah? Ya, kemudian yang kedua, wa yashhaduna lillah, dan mereka bersaksi akan keesaan Allah. Wa yashhaduna lillahi azza bil wahdaniyah. Mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu satu, tidak berbilang. Mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyah. Mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Berarti mereka bertauhid. Ya, dengan 3 macam tauhid itu. Keesaan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat. Bersaksi akan keesaan Allah. Berarti apa? Mereka bertauhid dengan lengkap 3 tauhid. Udah? Yang ketiga, wali Muhammadin sallallahu bin nubuwah, dan mereka bersaksi bahwa ya bersaksi akan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, mereka bersaksi akan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu, berarti mereka enggak menolak sama sekali kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, mereka bersaksi akan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga. Ya. Jangan ulangi prinsip-prinsip yang dipegang oleh kaum salaf, oleh para imam terdahulu dan kaum salafus saleh, para ulamanya dan semuanya yang mereka mengajak manusia kepada prinsip tersebut. Mendakwakan prinsip tersebut. Pertama, mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah ijmal dan terperinci. Yang kedua, mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka bersaksi akan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti mereka tidak akan meyakini ada nabi lagi setelah beliau. Berarti batil agama Ahmadiyah itu. Batil. Maka sab terdepan yang menentang ajaran Ahmadiyah Ahlus Sunnah. Dan para nabi palsu semua yang ada di dunia ini, terutama di negeri ini. Tentang, karena mereka bersaksi akan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Udah? Wow. Yang keempat, ya, wa ya'rifuna rabb, dan mereka mengenal Rabb mereka. Mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. Yang dibicarakan oleh wahyunya. Ya. Nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Wahyu dan tanzil itu sama. Apa yang Allah turunkan. Ya, wahyu dan tanzil itu sama. Yang dibicarakan oleh wahyunya. Ya, mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang dibicarakan oleh wahyunya. Allati nataqa biha wahyu wa tanziluhu. Wahyu ada berapa? Ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Karena Sunnah juga bagian dari wahyu. Karena beliau tidak bicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu. Nanti akan, udah pernah bicarakan ya. Ya, itu yang keempat. Sekarang selanjutnya yang belum diharokati lagi. Di sini nggak bicara mengikuti pemahaman para. Ada nanti, belum ya. Nanti di sini nanti ada. Jadi kan kita sedang bicara masalah manhaj salaf seperti ini. Kemudian au syahidalahu biha rasulullahi, ya. Au syahidalahu biha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au syahidalahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Udah. Ala ma waradat bihi al-akhbaru as-sahihatu. Ya. Jadi ya dimulai dari halaman 14 ya, dan seterusnya sampai ke belakang-belakang ya, sampai pembahasan akhir kitab. Kita sudah mulai masuk kepada pembahasan manhaj salaf. Bagaimana manhaj salaf dalam mereka beragama, dalam mereka menjalankan agama, berakidah dan beribadah dan bermuamalah. Di sini akan dijelaskan. Ya, kita ulangi lagi ya, bahwa prinsip-prinsip agama atau dasar-dasar agama. Jadi ini dasar nih, prinsip menjadi dasar dalam beragama. Ya, dasar-dasar agama atau prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh mereka, yaitu orang-orang yang telah berlalu masa itu, para imam, dari para imam agama, seluruh para imam yang udah berlalu, yang banyak sekali kita kenal, para ulama kita, para imam kita, dan para ulama kaum muslimin, ya, dan kaum salafus saleh, yang semuanya mereka mengajak manusia kepada prinsip tersebut, yaitu bahwa mereka, ya, kaum salaf itu, para ulamanya dan kaum salafus saleh, ya, mereka semuanya beriman kepada Al-Quran dan Sunnah secara ijmal dan secara tafsir, secara global dan secara terperinci. Yang pertama. Yang kedua, mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan ke Maha Esaan Allah. Allah itu tunggal, Allah tidak berbilang. Esa. Ya. Tunggal, esa, ya, wahid, ya, esa zatnya dan esa sifatnya dan esa kekuasaannya. Ya, seperti itu. Allah Maha Esa dalam zatnya satu, sifatnya juga esa, tidak ada yang menyamainya, dan kekuasaan juga tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga tuh. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, dan mereka juga bersaksi bahwa Muhammad SAW, ya, bersaksi akan kenabian dan Rasul Muhammad. Bersaksi akan kenabian dan Rasul Muhammad alaihissalam. Yang keempat, mereka mengenal Rabb mereka melalui sifat-sifatnya. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dibicarakan dalam wahyunya. Dan dibicarakan baru ini, dan disaksikan juga oleh Rasulullah. Ini yang baru. Dan disaksikan. Nomor 5. Iya, yang kelima. Enggak, masih lanjutan, afwan. Nah, selanjutnya. Dan disaksikan, masih lanjutan ini. Dengan wahyunya. Iya, dengan wahyunya, dan juga disaksikan oleh Rasulullah SAW. Disaksikan oleh Rasulullah SAW, ya, yang disaksikan juga tentang sifat-sifat tersebut. Jadi beliau juga bersaksi akan sifat-sifat Allah. Dan disaksikan juga Rasulullah SAW, ya, akan sifat-sifat tersebut ala ma waradat, sesuai dengan apa yang datang. Sesuai dengan apa yang datang berupa berita-berita yang benar, yang berita yang sahih. Ya, apa yang datang berupa berita-berita khobar-khobar yang sahih. Dan juga disaksikan Ya, oleh Rasulullah. salam, ya, sesuai dengan apa yang datang berupa berita-berita yang sahih. Berarti bukan berita yang batil, dari hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Ya, pertama kan Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, dengan tentang dirinya. Allah Maha ini, Allah banyak di Al-Quran ya. Kemudian juga yang Nabi saksikan akan sifat-sifat Allah melalui berita-berita beliau yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih. Gitu ya, seperti itu. Wa naqalahu anhu, dan dinukil. Ya, dinukil ya oleh orang-orang yang adil dan terpercaya. Berarti para imam-imam rawi hadis. Dan dinukil, maksudnya berita tersebut, hadis tersebut, oleh orang-orang yang adil, bukan orang yang zalim. Oleh orang-orang yang adil dan terpercaya. Al-udul was-thiqat. Udul jamak dari al-adl.
orang-orang yang adil. Karena Rabi itu harus orang yang adil, nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Kalau dusta berarti orang zalim. Ini orang yang adil, orang yang terpercaya dalam membawakan berita dan membawakan hadis, mereka terpercaya, amanah, ya, dan seterusnya, kuat hafalannya. Sudah? Nah, baru yang ke berapa? Kelima ya. Wa yuthbituna lillahi azza wa jalla ma athbata li nafsi. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Mereka menetapkan, ya ini masih bicara tentang sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Wa yuthbituna lillahi azza wa jalla ma athbatahu li nafsihi fi kitabih. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Sudah? Dan melalui lisan Rasulnya. Wa ala lisan Rasul, dan melalui lisan Rasul, berarti dari hadisnya. Dan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan makhluk-makhluk yang jamak. Min ghairi, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya, ya, wala takyifin, dan tanpa mempertanyakan bagaimananya. Takyif itu mempertanyakan. Ahlus Sunnah tidak pernah mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah. Mereka beriman. Ya, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, tanpa mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu. Dan tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ya, maksudnya sifat-sifat Allah itu. Dan tanpa menolak, wala ta'til, dan tanpa menolak. Ya, tanpa menolak dan tanpa merubah makna, tahrif, dan tanpa merubah makna, tahrif, ya, wala tahrifin, dan tanpa merubah makna, menyelewengkan dari mana yang benar kepada mana yang batil, itu tahrif, ya. Mempertanyakan maksudnya apa tadi? Iya, misalnya Allah turun, bagaimana Allah turunnya itu? Istilahnya tadi. Iya, apa nama takyif, wala takyif. Takif. Ya, takyif itu mempertanyakan. Allah bersemayam, bagaimana bersemayamnya? Ya, itu nggak boleh. Nah, cara Allah bersemayam itu gimana? Nah, dipertanyakan, itu nggak boleh. Dan tanpa menolak. Ya, dan tanpa menolak, dan tanpa istilahnya menolak ta'til. Ta'til. Wala ta'tilin, wala tahrifin. Tahrif merubah makna. Ya, tahrif. Tahrif, menolak ta'til. Ta'til, ya, ta'til. Wala tahrif. Tahrif apa? Merubah makna, menyelewengkan. Diselewengkan kepada makna yang batil. Misalnya istiwa jadi istawla. Ya, Allah di atas bersemayam jadi menguasai arsy. Jadi istawla. Itu kan merubah makna. Ya. Ya, ta'wil. Ya. Tahrif itu sama dengan ta'wil. Wala tabdil, dan tanpa mengganti. Ya, diganti. Wala tabdilin, ya, wala tamtsil, dan tidak menyerupakannya, membuat perumpamaan itu tamtsil. Ya, perumpamaan mirip dengan tasbih. Ya, tanpa menyerupakannya. Hah? Habib itu. Ya, gitu ya. Tamsil. Hah? Tamsil, iya, menyerupakan. Ya, atau membuat perumpamaan. Ya, seperti itu. Dalilnya mana? Surah Asy-Syura ayat 11. Dalil surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun.
Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, nggak sama Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah tidak serupa dengan. Allah aja Hah? Apa tuh? takwil khusus terhadap Allah aja atau yang makna-makna yang lain? Biasanya kalau takwil Ya takwil ya iya mengetahui sifat-sifat Allah dan khusus Allah, sifat Allah. Jadi kita mesti bicara tentang sifat Allah. Maksudnya apa? Takwil ada apa lagi? Takwil apa lagi? kayak misalnya contoh takwil misalnya yang hadis Nabi yang ayat Nabi di neraka kan beberapa ulama kan mentakwil juga tuh. Itu bukan Iya itu berarti terkait dengan tafsirannya. tafsir. Iya, tahu itu masih tafsir. Takwil bisa mana bisa tafsir. Kalau berarti ulama salaf tetap mentakwil juga kan? Iya, Kalau pakai iya, takwil juga. iya artinya apa namanya berbicara tentang makna hadis itu. Ditakwil artinya ya dipalingkan juga, sama juga dipalingkan. Seperti itu. Kemudian ya ini surah Asyura. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya ini sama seperti rukun kalimat tauhid. Pertama nafi, yang kedua isbat. Pertama Allah menafikan keserupaan Allah dengan apapun juga. Yang kedua Allah menetapkan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti Allah punya sifat. Dan sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Ya, Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Gitu dia. Ya. Seperti itu. Makhluk ya Allah melihat, makhluk melihat, tapi penglihatan Allah nggak sama dengan penglihatan makhluk. Kita hanya melihat apa yang ada pada kita, tapi Allah Maha melihatnya sangat luas sekali, yang tidak bisa dibayangkan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Gitu ya, seperti itu. Mafhum? Kemudian qala al-Imamu Az-Zuhri. Ya. Qala al-Imamu Az-Zuhri. Dikit lagi ya. Dikit lagi 5 menit lagi insyaallah taala. Qala al-Imamu Az-Zuhri. Satu ini aja nih. Alallahi al-bayanu alallahi al-bayanu wa ala rasulil balaghu wa alaina at-taslimu. Masya Allah ini kalimatnya. Alallahi al-bayanu wa ala rasulil balaghu. Alallahi al-bayanu wa ala rasuli al-balaghu wa alaina at-taslimu. Ya. Maknanya berkata Imam Az-Zuhri terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Al-Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri, beliau adalah Muhammad bin Muslim, di bawahnya ada. Siapa beliau itu? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ya, ini enggak usah kita baca ya karena panjang. Berkata Imam Az-Zuhri, ini Imam salaf juga. Ya, beliau berkata Allahil bayan, atas tanggungan Allah memberikan penjelasan. Atas tanggungan Allah, ya tanggungan. Atas tanggungan Allah memberikan penjelasan. Ya dengan menurunkan wahyunya gitu ya. Dengan menurunkan wahyunya. Atas tanggungan Allah memberikan penjelasan. Dan atas tanggungan Rasul menyampaikan. Atas tanggungan Rasul adalah apa? Menyampaikan, karena beliau diberi amanah untuk menyampaikan Al-Quran. Wa ala rasulil balagh. Atas tanggungan Rasul menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita adalah tunduk. Berarti nggak boleh membantah, nggak boleh mempertanyakan, nggak boleh apa. Atas kewajiban kita adalah ya berserah diri, taslim, sami'na wa ta'na. Wa alaina at-taslim. Dan atas kewajiban kita adalah taslim. Nah itu dia Ahlussunnah. Menerima. Tidak menolak dengan akal-akal kita. Sampai sini aja ya. Dikit-dikit aja insyaallah taala, nanti ya sesampainya aja lah. Katanya kalau Allah turun di sepertiga malam,
di bumi bagian sini. Nah itu kan nanti nggak menerima, atau mereka menerima, iya, nanti dia mentakwil atau mentasbih. Mereka menerima hadis tersebut dan mereka meyakini itu sahih, tapi mereka ya bertanya-tanya, mempertanyakan segala macam. Ini nerapin itu jism, Ustaz. Mm-mm. Menyerupai sama makhluk. Nah, iya.